Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaziratul Maghfiratil Ula, NIM 1860 252 23 214 dari kelas PGMI 3C. Baik, di sini langsung saja pertanyaan yang nomor 1, yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Dan jawaban saya yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik siswa adalah langkah penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Berikut adalah beberapa cara untuk menyesuaikan kurikulum dalam konteks pembelajaran di sekolah. 1, yaitu mengumpulkan data tentang siswa seperti kemampuan akademik, minat, bakat, dan kebutuhan khusus. Dan yang kedua yaitu fasilitas pengembangan kemampuan kritis, dan yang terakhir mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. Dan untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif, di mana siswa belajar melalui partisipasi aktif dalam proyek atau tugas yang melibatkan pemecahan masalah, penelitian, kolaborasi, dan kreativitas. Pendekatan ini menempatkan siswa dalam peran yang lebih proaktif dalam memahami dan menerapkan konsep dan pengetahuan daripada menerima informasi yang pasif. Adapun seorang guru dalam mengintegrasikannya yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, perencanaan proyek, pemilihan topik atau tema, dan pendekatan penelitian dan kolaborasi. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Penggunaan teknologi dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum dikenal sebagai teknologi pendidikan atau e-teach. Dapat memberikan berbagai manfaat bagi siswa dan juga pendidik, yaitu 1. Video atau audio. Guru dapat menggunakan video atau audio untuk melengkapi pembelajaran di kelas. Sumber daya ini dapat diakses secara online atau melalui perangkat lunak seperti aplikasi pendidikan. Yang kedua yaitu kelas virtual. Untuk situasi di mana siswa dan guru tidak dapat bertemu secara fisik, namun dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara online dan berinteraksi secara real life. Dan yang ketiga yaitu e-learning. Platform e-learning memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran online. Ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan fleksibilitas dalam belajar. Yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena ini proses yang membantu memastikan bahwa sistem pendidikan dan program pembelajaran berfungsi dengan baik serta berguna untuk mengetahui perkembangan lingkungan sekolah dengan adanya penerapan kurikulum saat ini. Dan untuk contoh konkret evaluasi kurikulum antara lain yaitu 1. Melaksanakan pelatihan peningkatan pemahaman KTSP, yang kedua membuat silabus dan RPP, dan yang ketiga menyusun kalender pendidikan. Yang soalan 5, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Guru dapat melakukan dengan cara melalui observasi penilaian diri dan kinerja. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, yang dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan, yang dapat dilakukan guru dengan penilaian kinerja, proyek, dan juga portofolio. Terima kasih, itulah tadi hasil jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.